Perkenalkan, nama saya Yunifa Sabita Baruginting. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Bisnis, Tambuk 2020, kelas B, dengan NIM 7203143009. Adapun pembuatan video kali ini adalah berisikan tentang critical book review, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dan etika bisnis, dengan dosen pengampu adalah Ibu Lenti Susana Saragi, SE MSI. Adapun pada video kali ini adalah berisikan tentang hubungan-hubungan perikatan dalam dunia bisnis. Nah, sebelum kita lanjut ke hubungan-hubungan perikatan tersebut, ada baiknya kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan perikatan di dalam dunia bisnis. Baiklah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu pengertian perikatan. Di dalam buku Dr. Arisman SAMH menjelaskan bahwa perikatan itu terjadi karena adanya perjanjian, di mana seseorang telah sepakat dan telah mengikat dirinya dengan orang lain dalam sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu di dalam perjanjian itu mereka sudah terikat seperti itu. Nah, ikatan itulah yang dinamakan dengan sebuah perikatan di dalam bisnis. Di dalam buku Arisman juga dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau bahkan lebih yang saling terikat untuk memenuhi kewajiban dan hak mereka masing-masing. Di dalam perikatan juga ada dimasukkan dengan hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum yang lebih mengarah kepada harta kekayaan atau yang biasa disebut dengan prestasi. Dan adapun tujuan diadakannya hukum perikatan tersebut adalah untuk terpenuhinya hak prestasi kedua belah pihak. Sedangkan unsur yang ada di dalam hukum perikatan adalah hukum perikatan, objek perikatan, hak kekayaan, dan pihak-pihak perikatan. Dan berikutnya adalah buku Dr. Imade SE MP. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, dan wan prestasi. Nah, dalam buku tersebut menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan di mana seseorang telah mengikat dirinya dengan orang lain. Dan macam-macam perjanjian itu ada perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, leasing, dan perjanjian pinjam meminjam. Nah, di dalam perjanjian ada yang dimasukkan dengan wan prestasi. Wan prestasi adalah tindakan di mana biasanya debitur melanggar perjanjian yang telah disepakati kepada pihak kreditur. Dan biasanya pihak yang sudah melakukan wan prestasi dapat atau bisa kita bawa ke dalam ranah hukum sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan pelanggaran yang sudah mereka buat. Yang terakhir adalah buku Jaini Asyadi SAMH. Di dalam buku tersebut menjelaskan adanya 4 hubungan dalam perikatan bisnis. Yang pertama adalah merger atau fungsi, yang kedua adalah konsolidasi atau peluburan, yang ketiga adalah joint venture, dan yang terakhir adalah waralaba. Nah, yang pertama, merger atau fungsi adalah gabungan antara dua atau beberapa badan usaha dalam satu kesatuan tanpa melebur menjadi badan usaha yang bergabung. Merger itu ada dua, yang pertama merger vertikal dan merger horizontal. Yang kedua adalah konsolidasi atau peleburan, adalah gabungan dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri dan saling melebur menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah joint venture. Joint venture adalah gabungan antara dua pihak atau lebih yang untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Yang keempat adalah waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau perseorangan dalam badan usaha terhadap suatu bisnis. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan buku. Yang pertama adalah kelebihan dari buku Dr. Arisman MH. Adapun
Adapun kelebihannya adalah yang pertama, dari segi pembahasan sudah cukup luas karena sudah mencakup pengertian perikatan, hukum perikatan, tujuan perikatan, dan unsur-unsur yang ada di dalam perikatan. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Dan yang ketiga, dari segi tampilan, cover buku tersebut sangat menarik dan penulisannya juga sangat rapi sehingga menarik peminat untuk dibaca. Adapun kelemahan dari buku tersebut adalah yang pertama, pada setiap akhir pembahasan atau pada akhir bab tidak disediakannya rangkuman. Yang kedua, tidak terdapatnya soal latihan pada buku tersebut. Dan yang ketiga, tidak tersedianya grafik atau tabel pada buku tersebut. Berikutnya adalah buku Dr. Imade Sora SEMP. Kelebihan pada buku tersebut adalah yang pertama, pada buku tersebut terdapatnya contoh pada setiap subbagian. Yang kedua, penjelasan materi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, penulisan pada isi buku tersebut rapi sehingga menarik minat pembaca untuk dibaca. Yang keempat, tersedianya penjelasan identitas buku yang sangat jelas sehingga memudahkan pembaca untuk mereview buku tersebut. Adapun kelemahan pada buku tersebut adalah yang pertama, tidak terdapatnya soal pada buku tersebut, yang sebenarnya soal tersebut berguna untuk mengasah atau menguji sampai mana pengetahuan pembaca terhadap materi yang sudah dipaparkan. Yang kedua adalah tidak terdapatnya rangkuman pada setiap akhir bab. Dan yang terakhir adalah pada buku Jenny Asyadi SAMH. Adapun kelebihan pada buku tersebut adalah yang pertama, pada covernya sudah sangat menarik minat untuk dibaca. Yang kedua, teori yang dipaparkan sesuai dengan judul yang ada pada buku tersebut. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang mudah untuk dipahami. Dan yang keempat, terdapatnya contoh pada setiap pembahasan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi buku tersebut. Dan adapun kekurangan pada buku tersebut adalah yang pertama, tidak adanya penekanan pemisah pada setiap bab sehingga membuat pembaca menjadi sulit untuk membedakan mana akhir bab tersebut. Yang kedua, tidak terdapatnya grafik atau tabel yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami materi tersebut. Sekianlah penjelasan tentang critical book review terkait tentang hubungan-hubungan perikatan dalam dunia bisnis. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf, dan kiranya video ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.